Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 17 Maret 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dalam keterbatasan ruang gerak, kita dipersatukan. Di tengah kesibukan pribadi, Tuhan izinkan kita menyatukan hati. Di tengah ketakutan, Tuhan hadir memberi ketenangan batin dalam ibadah dan persekutuan kita saat ini. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi, bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus, seraya menaikkan ungkapan syukur hati kami karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Setelah seharian kami beraktivitas, kami banyak berkata-kata, kami banyak melakukan segala kegiatan kami. Kini tiba saatnya Bapa, bersama keluarga kami masing-masing, kami hendak bersaat teduh sejenak, membiarkan segenap hati dan hidup kami tenang, lalu biarlah Roh Kudus berkarya di dalamnya untuk memberikan kekuatan melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan bersama. Lalu Tuhan, dengan pujian yang kami naikkan, bahkan doa-doa kami disegarkan kembali, karena kami percaya Tuhan tetap mengasihi dan tetap ada di tengah sama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah keluarga malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, membimbing dan memimpin kami, sehingga dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, Tuhanlah yang kami puji dan muliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga memohon pengampunan daripada-Mu, agar dengan pengampunan yang dari Tuhan, kami dilayakkan untuk menyembah Engkau yang kudus.
Ini doa pengharapan kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita naikkan Mazmur berbalasan. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Michael Rompis, mari kita persiapkan hati dan hidup kita melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki di dalam pelayanan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan di malam hari ini, mari sebelumnya kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di sepanjang hari ini Engkau telah menyertai dan melingkupi kami dari pagi, siang hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan juga nafas hidup yang boleh Engkau percayakan pada kami hingga pada saat ini, sehingga pada saat ini kami berkumpul bersama-sama, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, untuk berkumpul bersama keluarga kami tercinta di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tentu kami rindu akan suara-Mu Tuhan, melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Untuk itu Tuhan, tolong bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dikuatkan, supaya kami mengerti dan kami bisa memaknai arti dari firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayatnya 23 yang menyatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami
dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing maupun kita semua yang ada di tempat ini. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari tadi terambil dari kitab Esra. Kalau Bapak Ibu baca kitab Esra pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6, di sana menceritakan kisah kepulangan sebagian dari bangsa Yehuda dari Babel di bawah kepemimpinan Raja Zerubabel. Tugas utama yang dikerjakan oleh Zerubabel adalah membangun bait Allah. Setelah mengalami tantangan dari musuh-musuh mereka, pada akhirnya bait Allah dapat dibangun kembali dan bangsa Yehuda bisa beribadah di sana. Dapat Bapak Ibu lihat pada pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu, walaupun bait Allah sudah ada, namun ada satu hal yang masih kurang, yaitu pengajaran Taurat atau firman Tuhan. Pembuangan ke Babel telah mengajar bangsa Yehuda suatu pelajaran rohani yang penting. Ketidaktaatan terhadap Taurat akan membawa mereka kepada penghukuman. Setelah kembali ke Yerusalem, mereka harus berubah dan mencoba mentaati Taurat. Mereka membutuhkan pengajaran Taurat yang lebih intens, karena selama pembuangan di Babel, kesempatan untuk belajar Taurat sangat terbatas. Untuk itu, Esra memimpin rombongan kedua untuk kembali ke Yerusalem dan dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat pasca pembuangan di Babel. Bacaan kita pada saat ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Persiapan Perjalanan. Kalau kita berbicara tentang persiapan, ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Esra untuk kepulangannya ke Yerusalem. Dalam bacaan kita pada saat ini, Esra beserta dengan rombongan sampai di Sungai Ahawa. Tetapi ketika beberapa hari mereka tinggal di sana, Esra menyadari bahwa dalam rombongannya tidak ada orang-orang Lewi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal orang-orang Lewi ini sangat diperlukan untuk membantu di dalam menyelenggarakan ibadah di dalam bait Allah. Pada akhirnya, dia meminta kepada raja untuk didatangkan orang-orang Lewi dari daerah Kasifa. Pada hasilnya, orang-orang Lewi yang mau pulang hanyalah 38 orang. Pada pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-19 dapat Bapak Ibu baca lihat. Yang paling banyak justru adalah para budak bait Allah yang bukan dari keturunan Lewi. Setelah orang-orang Lewi dan para budak bait Allah datang, Esra lalu memerintahkan mereka atau seluruh bangsa Yehuda untuk berpuasa, supaya perjalanan mereka dapat berlangsung dengan aman. Mereka membutuhkan perlindungan khusus dari Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka perlu berpuasa dan mengkhawatirkan perjalanan mereka? Tentu patut kita ketahui Bapak Ibu, perjalanan yang mereka lakukan ini bukan perjalanan yang singkat. Jarak tempuh yang harus mereka hadapi adalah sangat panjang. Dikatakan dalam firman Tuhan pada pasal 7 ayat 9, mereka membutuhkan waktu sekitar 4 bulan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, pasal 7 ayat 9 dikatakan, mereka berangkat ke Yerusalem itu pada bulan pertama, tanggal 1 bulan pertama, kemudian tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Kurang lebih
membutuhkan waktu 4 bulan. Kalau kita hitung-hitungan Bapak Ibu, dalam waktu 4 bulan itu berarti sangat jauh sekali. Mungkin kalau ditempuh pada masa kini dengan kendaraan atau dengan mobil, itu bisa kurang lebih 5 atau sampai 6 jam mungkin. Karena di daerah Timur Tengah sana mungkin medannya tidak seperti di Indonesia pada saat ini. Terjal, padang pasir, dan membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan ini juga bukanlah perjalanan yang menyenangkan atau aman. Justru mereka khawatir ada serangan dari pihak musuh atau mungkin perampok, penyamun. Karena itu mereka tidak hanya khawatir dengan diri mereka sendiri, tapi juga karena ada anak-anak yang mereka bawa dan juga harta benda yang mereka bawa. Musuh-musuh yang sebelumnya merintangi pembangunan Bait Allah pada zaman Zerubabel pasti juga telah mendengar bahwa berita kepulangan mereka dan pasti bersiap untuk mengganggu perjalanan mereka. Para pencuri atau bahkan para perampok pasti juga mengincar harta benda mereka yang sangat banyak. Dengan semua kondisi ini, mereka pantas untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Apalagi patut kita ketahui Bapak Ibu, sebagian besar dari rombongan ini lahir di Babel, generasi yang berikutnya, dan mereka tidak memiliki pengalaman di dalam berperang. Untuk itulah Ezra mengajak umat pada saat itu untuk berpuasa. Tetapi puasa bukanlah tujuan. Puasa hanyalah instrumen atau cara yang dipakai oleh Ezra. Puasa bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan berpuasa, orang Israel mengingatkan diri mereka bahwa mereka sangat lemah dan tidak memiliki pengharapan apapun dari pihak lain selain dari Tuhan. Hal yang sama mungkin berlaku untuk kita Bapak Ibu. Mungkin kita bagi orang Kristen sangat jarang atau bahkan mungkin ada juga yang melakukan puasa. Bahkan ada juga mereka yang berpuasa seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau saudara-saudara kita umat Muslim, atau mungkin dalam kebudayaan orang Jawa juga ada berpuasa. Itu pun juga ada beberapa saudara-saudara kita atau mungkin Bapak Ibu juga pernah menjalankan puasa. Selama berpuasa kita disadarkan betapa sangat lemah dan rapuhnya kalau kita hidup tanpa makanan. Kalau tanpa makanan saja kita tidak mampu bertahan, apalagi bagaimana kita dapat melanjutkan hidup tanpa Tuhan. Berpuasa sebenarnya adalah momen yang tepat untuk menyadari ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita sangat bergantung pada topangan tangan Tuhan. Puasa juga bertujuan untuk memohon kepada Allah. Di dalam versi lain, terjemahan kata memohon di sini bisa diartikan atau diterjemahkan Bapak Ibu dengan kata mencari. Jadi, ketika kita berpuasa, kita tidak hanya memohon sesuatu secara biasa-biasa saja, tetapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kita mencari wajah-Nya. Tidak berarti kalau kita tidak berpuasa, berarti kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah atau beriman. Tetapi kita tetap harus bersungguh-sungguh dalam setiap doa kita, di dalam setiap penyembahan kita. Bahkan kalau kita berpuasa, harusnya memiliki tingkat kesungguhan yang lebih. Maka harus ada usaha yang lebih besar yang harus kita lakukan ketika berpuasa. Di dalam ayatnya yang ke-22, Ezra menjelaskan kepada kita semua mengapa dia lebih memilih mengajak berpuasa dan tidak mau meminta pertolongan dari raja. Dikatakan pada ayat yang ke-22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia.
dia telah meyakinkan diri di hadapan raja bahwa Tuhan akan melindungi orang yang mendekat kepadanya. Kalau kita melihat konsep ini Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama sudah diajarkan beberapa kali dalam Alkitab. Kalau umat mendekatkan diri kepada Tuhan atau umat taat kepada Tuhan, maka umat akan dilindungi atau umat akan diberkati. Tetapi kalau menjauh atau tidak taat kepada firman, tidak taat kepada Allah, maka murka Allah akan menimpa atas hidup mereka. Dan sikap Ezra di sini sedikit berbeda kalau kita mau bandingkan dengan Nehemia. Ezra dan Nehemia ini sebenarnya hampir, kalau di Perjanjian Lama, kitab menurut Ibrani itu sebenarnya satu kitab, tapi ini dipisahkan. Tetapi kalau kita mau bandingkan, perjalanan Nehemia itu mereka pada saat itu mau menerima perlindungan yang disediakan oleh raja, sehingga banyak perdebatan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa menganggap bahwa Ezra ini seolah-olah bersalah karena sombong secara rohani, karena tidak mau menerima bantuan dari orang lain. Tetapi ada juga yang melihat bahwa Nehemia ini seolah-olah lemah imannya, seolah-olah tidak mau meminta langsung atau tidak meminta langsung pada tangan Tuhan yang bekerja, menerima orang-orang yang di sekitarnya. Atau sebagian orang lagi ada juga memilih jalan tengah, mereka tidak mau berdebat, tapi mereka tidak mau membandingkan kualitas iman antara Ezra dan Nehemia ini. Dan kita pun tidak tahu persis Bapak Ibu, mengapa Ezra menolak untuk dikawal oleh tentara raja pada saat itu. Apakah raja tidak memberikan tawaran kepada Ezra sama seperti raja memberikan tawaran kepada Nehemia? Karena Nehemia mungkin pada saat itu adalah pemimpin politik. Kita tahu kalau kita baca dalam Nehemia pasal 10 ayat 1, dikatakan Nehemia ini adalah kepala daerah. Mungkin, tetapi kita tidak dapat memastikan itu. Bisa jadi Ezra juga mendapatkan tawaran yang sama. Tetapi kita sebaiknya juga memang menyadari di setiap pergumulan iman setiap orang itu berbeda-beda. Ezra adalah ahli kitab, sedangkan Nehemia adalah kepala daerah atau bisa dikatakan tokoh politik. Dan kita tidak boleh menuntut mereka untuk menunjukkan iman yang sama. Kesediaan Nehemia untuk dilindungi tentara tidak menunjukkan bahwa dia kurang beriman, dan hal ini mungkin sekedar hal yang normal pada saat itu yang harus dia taati dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan pernyataan iman Ezra. Iman inilah yang menjadi dasar atau alasan bagi tindakan puasa yang dia lakukan. Ezra dengan tegas telah menyatakan kepada raja bahwa dia mempercayai tangan Tuhan untuk melindungi perjalanannya beserta dengan rombongan. Ungkapan tangan Tuhan di sini merupakan sesuatu hal yang menarik dan penting. Ungkapan ini pun muncul berkali-kali di kitab Ezra pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-8. Tangan Tuhan membuat raja memberikan kepada Ezra apapun yang dia inginkan. Tangan Tuhan melindungi perjalanan dari Babel sampai ke Yerusalem, dan kepulangannya ke Yerusalem pun diatur oleh tangan Tuhan. Dan sebagian kecil kepulangan dari orang-orang Lewi pun tidak luput dari campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebergantungan kepada tangan Tuhan merupakan sesuatu yang mutlak yang dilakukan. Bangsa Yehuda sedang menghadapi kemungkinan bahaya dari tangan-tangan yang lain yang teracung melawan mereka. Dan tangan-tangan ini berupaya menghalangi kepulangan mereka ke Yerusalem dan pembangunan bait Allah di sana. Iman Ezra merupakan hal yang patut dihargai dan diteladani. Ia sebenarnya dapat meminta perlindungan kepada raja atau pemimpin di daerah-daerah yang dia lalui, tetapi dia memutuskan untuk bergantung kepada Tuhan. Dan ia juga tidak bersandar kepada tindakan puasa itu sendiri, tetapi kepada tangan Tuhan. Yang paling penting dalam puasa bukanlah seberapa hebat usaha kita, namun seberapa kuat tangan Tuhan yang menopang kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan,
melalui firman Tuhan pada malam hari ini kembali dipertanyakan kepada kita semua. Bagaimanakah perjalanan kita juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Tentu di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan itu tidaklah mudah. Banyak sekali godaannya. Ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, pasti ada saja yang berusaha menghalang-halangi supaya kita tidak dekat kepada Tuhan. Untuk itu kita juga belajar dari Esra. Entah Bapak Ibu sedang berdoa, atau ketika Bapak Ibu berpuasa, atau apapun bentuk spiritual yang Bapak Ibu lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam mencari dan kita datang kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, di saat kita datang kepada Tuhan, niscaya berkat Tuhan itu akan ada. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dalam kita berdoa kita juga harus ingat kepada sesama kita. Di dalam pembacaan kita juga diajarkan Esra berpuasa tidak sendirian. Esra berpuasa dengan seluruh umat. Dan tujuan itu bukan untuk Esra itu sendiri, tapi untuk keselamatan seluruh rombongan. Berarti di saat kita berdoa, kita juga diingatkan, jangan melulu kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus ingat orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun masyarakat, atau bangsa dan negara ini. Tentu kita masih ingat Bapak Ibu, di saat pandemi awal, dulu ketika pandemi ini datang, kita masih ingat digaungkan, kita diminta untuk berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk para pejabat, dan khususnya kita juga berdoa untuk aparat keamanan dan juga tenaga kesehatan supaya mereka dikuatkan, karena kita tahu pada saat itu banyak sekali korban yang berjatuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di momen pada saat ini, sekalipun kita masih dalam masa pandemi, kita juga diingatkan melalui rumah kita masing-masing, mari kita juga berdoa, khususnya tidak untuk keselamatan kita sendiri, untuk keselamatan orang lain juga, kemakmuran dan kesehatan orang lain juga. Maka daripada itu Bapak Ibu, di saat kita berdoa syafaat, entah itu di ibadah keluarga maupun di ibadah minggu, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat kita berdoa bersama-sama, itu berarti kita bersama-sama saling menguatkan satu dengan lainnya. Jikalau kita tidak mendoakan sama kita, siapa lagi Bapak Ibu? Tentu dengan berdoa kita bisa menguatkan sama kita. Mungkin kita tidak bisa membantu orang lain secara materi. Mungkin kita bisa hanya bilang, saya hanya bisa membantu melalui doa. Tapi ingat Bapak Ibu, sekalipun itu hanya dengan doa, tetapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan akan nyata di dalamnya. Maka di saat kita mendoakan sama kita, di situ juga kita juga membantu menguatkan sama kita. Apalagi di situasi seperti sekarang pada saat ini, mungkin tidak hanya kita yang bergumul, banyak orang bergumul di mana-mana. Untuk itu, untuk saling menguatkan Bapak Ibu, mari di dalam doa-doa kita juga mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mereka yang dekat maupun yang jauh daripada kita. Dan di masa Prapaskah yang ketiga pada saat ini Bapak Ibu, kita juga diingatkan akan penderitaan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk menebus segala dosa-dosa kita, dan kita juga menghayati akan anugerah itu. Maka daripada itu kita juga diingatkan, jangan lupa untuk kita peduli juga dengan sama kita seperti Tuhan telah peduli dengan kita. Satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu, di dalam beberapa hari yang lalu ketika saya menemani anak saya sekolah online melalui video call, di sana ada satu tugas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tugas sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak disuruh membuat celengan yang terbuat dari botol bekas. Dan botol bekas ini dihias sedemikian rupa menjadi bagus, dan anak-anak mereka disuruh menyisihkan sebagian uang saku atau uang jajannya selama 40 hari. Dan setelah 40 hari, uang yang telah mereka kumpulkan ini akan diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk diserahkan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Alasannya adalah 40 hari ini juga melambangkan 40 hari Tuhan Yesus pada saat itu berpuasa. Jadi Bapak Ibu, di saat kita berpuasa, perlu kita ingat, itu bukan berarti kita sedang diet. Dengan motivasi diet kita mau berpuasa, bukan. Tetapi sekali lagi, dalam berpuasa, di sana kita juga dekat kepada Tuhan, dan juga kita juga diingatkan untuk ingat akan orang lain. Dalam berpuasa, mungkin anak-anak juga diajarkan untuk menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita juga seperti itu bisa kita lakukan. Mungkin yang biasanya kita makan makanan yang enak, mungkin kita belajar untuk menahan diri, mungkin makan makanan yang sederhana, tetapi bukan berarti kita untuk mengirit Bapak Ibu, tetapi mungkin dengan sedikit pengiritan ini, uang yang masih ada ini bisa kita sisihkan untuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita juga belajar Bapak Ibu, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kalau kita berpuasa, janganlah menunjukkan seperti orang yang sedang berpuasa, orang yang lemas, atau orang yang sudah tidak makan. Tetapi kita harus tunjukkan seperti orang tidak berpuasa. Karena buat apa kita berpuasa, tetapi kita menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Justru kita harus menunjukkan di saat kita berpuasa, kita juga harus berproduktif. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita semua di masa Prapaskah yang ketiga ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita pada malam hari ini, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Gita Bhakti 346, bait yang pertama, Allah sumber damai kekal. Sumber damai kekal, beri damai bagi bangsa-bangsa, seluruh umat berseru, amin, amin. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Damainya diberi, damainya diberi, damainya diberi bagi bangsa dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Karena Tuhan telah mengingatkan kami sebagai orang-orang yang beriman, biarlah kami bersungguh-sungguh di dalam doa kami maupun di saat kami menjalankan suatu ritual puasa. Tidak sekedar hanya melakukan ritual itu Tuhan, tetapi di dalamnya kami bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan juga mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami percaya kami sebagai makhluk ciptaan-Mu tidak berdaya tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini, kami semua merasakan hal yang sama, yaitu merasakan hal yang sangat sulit ya Tuhan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan. Tolong Tuhan campur tangan, kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melewati situasi pada saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya dengan kuasa Tuhan, biarlah pandemi ini cepat berakhir dengan waktu Tuhan saja yang telah Tuhan rencanakan dan Tuhan rancangkan. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu
menyertai kami, dan memampukan kami untuk memaknai firman Tuhan yang telah kami dengar, untuk kami berlakukan di dalam kehidupan beriman kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa khusus bagi jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan, keluarga lepas keluarga. Bagi mereka yang sakit pada saat ini, tolong Tuhan jamah mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan, berikanlah mereka juga pengharapan di dalam Tuhan. Bila kiranya apapun yang telah mereka persiapkan, obat-obatan ataupun apapun itu untuk menunjang kesehatan, kesembuhan mereka, Tuhan juga memberkati. Dan juga pada saat ini bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam ekonominya Tuhan, di masa pandemi pada saat ini, bila kiranya Tuhan juga campur tangan, tunjukkanlah jalannya Tuhan, supaya mereka mendapatkan jalan lain untuk memperoleh rezeki untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Dan juga berkatilah kami juga Tuhan, biarlah dengan campur tangan Tuhan, biarlah ide-ide kreatif atau ide-ide apapun itu Tuhan, berguna untuk menunjang untuk kebutuhan kami hari lepas hari. Berkatilah suami, berkatilah istri, berkatilah anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami, baik yang ada di rumah maupun mereka yang jauh daripada kami. Tolong Tuhan berkatilah kami semuanya. Berkatilah mereka juga yang jauh. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai dan melingkupi mereka. Kami juga berdoa Tuhan khususnya bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan juga para pejabat hingga tingkatnya ke daerah, khususnya sampai tingkat Kota Blitar dan Kabupaten Blitar tempat ini. Kiranya Kau berkatilah para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka bisa memutuskan hal-hal yang baik, memberikan program-program, ataupun mereka membuat peraturan-peraturan yang menyejahterakan atau mengamankan warga mereka ya Tuhan. Jika ada salah jalan ya Tuhan, tolong Tuhan, tegurlah mereka, supaya mereka dapat kembali ke jalan yang benar, supaya mereka sadar kembali bahwa apa yang mereka kerjakan itu juga amanah yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa khususnya bagi tenaga medis yang pada saat ini menjadi garda terdepan untuk memerangi COVID-19, aparat keamanan, Satpol PP, atau mereka yang juga pada saat ini bahu-membahu untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Tolong Tuhan berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesabaran, supaya mereka mengerjakan hal ini dengan baik lagi. Jauhi mereka dari mara bahaya dan malapetaka Tuhan. Biarlah kiranya mereka bisa menjadi sehat kembali, diberi kekuatan untuk tidak tertular akan virus itu. Dan juga program pemerintah untuk vaksinasi, sekalipun hingga pada saat ini belum semua menerimanya Tuhan, berikanlah kami semua juga warga kesabaran, dan juga berkatlah hikmat kepada pemerintahan kami, supaya memberikan vaksin yang terbaik untuk seluruh bangsa. Tidak hanya untuk negara kami Tuhan, tapi seluruh di dunia ini. Biarlah dengan campur tangan Tuhan juga senantiasa kami dijauhkan daripada COVID ini ya Tuhan. Tetapi biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, kami juga tersadar bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kemegahan kami, kepintaran kami, sehebat apapun kami manusia, pada akhirnya bisa tumbang juga. Dan kuasa Tuhanlah yang sebenarnya menguasai kami. Dan kuasa Tuhanlah yang terbesar. Dan kami seharusnya menjadi malu di hadapan Tuhan karena atas kesombongan kami ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan bagi para korban bencana alam yang telah tertimpa beberapa waktu yang lalu hingga pada saat ini, banjir, tanah longsor, gunung meletus. Ya Tuhan, tolong berkatilah para korbannya Tuhan, berikanlah mereka penghiburan dan kekuatan. Bila kiranya bagi kami atau bagi siapapun yang tidak tertimpa masalah bencana ini Tuhan, bila kami semua mau turun tangan untuk bahu-membahu, untuk mendoakan bahkan membantu mereka secara materi ya Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GPIB Benesar Blitar. Berkatilah para presbiter, pendeta, penatua diaken, pengurus pelkat, dan tidak lupa juga untuk para komisi. Berkatilah para
para pegawai, tenaga administrasi, koster, sopir, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat GPIB Bendahara Blitar. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan kami. Biarlah Tuhan juga campur tangan kami Tuhan, supaya kami juga terus bersemangat untuk melayani Engkau selalu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam pelayanan kami ada kurang lebihnya, kami terkadang lalai atau terkadang kurang bersungguh-sungguh di dalam kami melayani Engkau. Untuk itu kami mohon ampun sekali lagi atas juga dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, entah itu menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan yang kurang daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 28 ayat 7 yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 78 bait 1 dan 5. Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan kepada Tuhan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya.
dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita Bakti 280 bait 1 dan 3, mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.